Selamat sore teman-teman, assalamualaikum. Ini saya lagi di kebun seperti biasa untuk menyalakan api supaya bisa mengusir binatang-binatang buas atau binatang pengganggu seperti babi hutan. Dan menurut laporan tetangga kebun di sini, katanya ada babi hutan yang berkeliaran lagi di malam hari. Jadi saya mau menyalakan api seperti biasa, teman. Nah, ini saya mau ambil pelepah kelapa untuk saya bakar nanti di kebun. Nah, ini kita bawa. Oke, kita lanjut jalan. Nah, di sini banyak petani yang menyalakan api kalau sore-sore. Di atas juga ada, teman-teman. Itu asapnya kelihatan. Teman-teman, saya lanjut mau cari kayu bakar dulu, dan kayu bakarnya ada di bawah, banyak di bawah sana. Ini kita kumpulin supaya ada persediaan kayu bakar di rumah kebun. Jadi kalau mau menyalakan api tidak perlu susah-susah cari karena sudah ada persediaannya. Oke, kita lanjut. Ini gelas plastik, teman-teman, saya gunakan untuk menyalakan api. Jadi saya tidak pakai minyak tanah, hanya menggunakan gelas plastik ini, apinya sudah bisa menyala.
Alhamdulillah teman-teman, saya tadi sudah selesai ambil kayu bakar dan sudah menyalakan api. Jadi seperti itulah rutinitas saya setiap sore ke kebun untuk menyalakan api. Tujuannya adalah untuk mengusir binatang-binatang buas atau binatang pengganggu. Dan baru-baru ini saya dapat laporan dari tetangga yang ada di kebun, katanya air-air ini ada babi hutan yang masuk di kebunnya. Jadi ada beberapa tanaman singkong dan juga jagung yang ada di kebunnya dimakan oleh babi. Jadi makanya setiap hari saya usahakan selalu kesini teman-teman. Nah, kenapa saya tidak bermalam di kebun? Padahal di sini ada rumah. Alasannya karena kami tidak ada listrik atau tidak ada lampu di sini. Sebelumnya ada teman-teman. Jadi kami pernah menyambung kabel listrik ke kebunnya tetangga, tapi ada yang memutuskan kabelnya dan diambil. Saya tidak tahu tujuannya apa, apakah orang ini sengaja mencuri atau ada maksud tertentu. Yang jelasnya kabelnya itu diputus dan diambil teman-teman. Makanya saat ini kami belum berani untuk pasang lampu atau menyambungkan kabel ke rumah tetangga di kebun karena khawatir akan terjadi hal yang serupa atau hal yang sama. Jadi ya untuk sementara beginilah kegiatan saya setiap sore ke kebun untuk menyalakan api. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki teman-teman, saya mau rencananya mau pasang kilometer di sini supaya kita tidak bergantung lagi sama tetangga gitu. Nah, jadi menyalakan api di kebun itu bagi saya ada banyak manfaatnya. Bisa mengusir hewan-hewan pengganggu atau binatang-binatang buas, atau untuk menghindari pencuri masuk di sini, karena di sini juga ada ya sering terjadi pencurian di kebun. Jadi mereka mengambil tanaman-tanaman yang ada. Jadi kalau misalnya ada api menyala seperti ini, ada asapnya menyala seperti ini, orang lain akan mengira bahwa ada ada orang di kebun gitu. Nah, berbicara mengenai pencurian teman-teman, ternyata pencurian itu tidak hanya terjadi di perkampungan, tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi yang namanya mencuri itu tidak kenal tempat. Bahkan di kebun juga sering terjadi pencurian. Jadi misalnya tanaman-tanaman yang ada di kebun, ada pernah kejadian ada orang yang mencuri pisang yang masih ada di atas pohon. Jadi pohonnya itu ditebang dan pisangnya diambil semua satu tandan. Selain itu ada juga orang atau oknum yang suka mencabut ubi atau singkong orang lain di kebun. Apalagi kalau kebunnya kosong, orang atau pencuri bebas mengambil apapun yang mereka mau. Nah, baru-baru ini tadi saya dapat
informasi dari orang yang ada di kebun tadi. Katanya baru-baru ini ada orang yang mencuri tanaman nilam. Jadi teman-teman, di kampung saya akhir-akhir ini tanaman nilam itu banyak yang tanam. Banyak orang di sini yang berlomba-lomba membudidayakan tanaman nilam karena harganya yang sangat mahal, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum tahu, tanaman nilam itu adalah bahan baku pembuatan parfum, namanya parfum, ya, pembuatan parfum. Jadi daun nilam itu nanti akan dipabrik atau disuling menghasilkan minyak nilam. Jadi minyak nilam inilah yang harganya sangat mahal, teman-teman. Nah, bahkan ada petani di sini yang bisa beli mobil gara-gara membudidayakan tanaman nilam. Nah, jadi karena banyak petani yang menanam nilam di sini dan juga harganya yang sangat mahal, makanya ada beberapa oknum atau pencuri yang mengambil tanaman nilam di kebun orang gitu untuk mereka tanam juga. Karena bibit tanaman nilam ini dibeli. Jadi mungkin karena mereka tidak punya uang untuk membeli bibitnya, sehingga mereka terpaksa harus mencuri. Teman-teman. Makanya petani-petani nilam di sini sudah banyak yang bermalam di kebunnya untuk mengantisipasi terjadinya pencurian di kebunnya, teman-teman. Jadi yang namanya kejahatan, misalnya pencurian itu ya tidak akan ada selesainya, ya. Bahkan semakin hari semakin banyak akan pencurian gitu. Dan ya karena memang saat ini perekonomian sulit, makanya ya orang-orang yang misalnya dasarnya malas, tidak mau bekerja keras, akan mencuri untuk bertahan hidup. Itulah sedikit cerita saya di kebun sore-sore yang berkaitan dengan aktivitas saya setiap sorenya, dan juga tindakan pencurian yang sering terjadi di kampung saya, dimana pencurian ini ya, sudah sangat meresahkan, ya, karena mereka mengambil barang atau hak orang lain dan mereka tidak punya kesadaran. Jadi mereka mencuri tidak hanya 1-2 kali, tapi berulang-ulang, teman-teman, berkali-kali. Mudah-mudahan para pencuri ini secepatnya dapat hidayah, mereka bertobat dan tidak mengulangi lagi, teman-teman. Dan mereka mau bekerja, berusaha, tidak bermalas-malasan, supaya mereka bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal. Oke, teman-teman, itulah sedikit kegiatan saya hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti kegiatan saya dan menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.